warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Faradila, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP FTI IGM Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mempelajari modul 1.1. Banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bait pantun yang saya buat. Wahai guru Indonesia, tersenyumlah selalu, tanda bahagia. Marilah kita bersama-sama menuntun anak pada kodratnya. Pergi pagi, datang ke sekolah. Sampai sekolah, bertegur sapa. Bimbinglah siswa belajar dengan mudah. Itu petanda berorientasi pada kebutuhannya. Di Palembang ada Ampera, tari tanggai, tarian adatnya. Terbukalah dengan perubahannya, namun tetap menjunjung budayanya. Melihat Jeffrey berpakaian rapi, harumnya semerbak mewangi. Agar pembelajaran asik dan disenangi, tuntunlah anak sesuai zaman ini. Tugas guru membuat anak pintar. Janganlah lupa akhlak mulianya. Mendidik anak bukan hanya mengajar. Itulah proses memanusiakan manusianya. Selanjutnya saya akan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik berikut ini. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, pertama, murid bagaikan kertas kosong yang harus diisi dengan tulisan-tulisan baru. Oleh murid akan mengalami perubahan perilaku dengan cara dinasehati dan diarahkan oleh guru. Murid adalah individu yang ingin merasakan proses pembelajaran yang pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, menjadikan murid sebagai subjek bukan objek. Namun, secara pelaksanaannya saya belum konsisten. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran dengan menggunakan berbagai bentuk media pembelajaran. Gaya belajar guru yang banyak bercerita dan menyenangkan adalah cara terbaik dalam proses transfer informasi kepada murid. Pembelajaran berhasil jika nilai siswa tinggi dan memuaskan. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul? Saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, perubahan yang saya lakukan adalah: yang pertama, murid bukanlah kertas kosong yang dapat diisi oleh guru. Namun, setiap murid sudah memiliki kodrat masing-masing dan guru hanya sebagai penuntun dalam menebarkan hal-hal positif pada laku murid sesuai dengan kodratnya. Murid akan mengalami perubahan perilaku tidak hanya dengan sering dinasehati dan diarahkan oleh guru, tetapi juga harus dilakukan berbagai upaya lain yang dapat meningkatkan kemampuan murid dalam olah cipta, olah rasa, dan olah karsa, sehingga murid akan menjadi individu yang bijaksana. Sebagai guru, saya akan mengupayakan murid merasakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran harus konsisten sepenuhnya, berpusat pada murid, dengan selalu melibatkan dalam setiap pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dengan berbagai bentuk media pembelajaran akan dilakukan lebih konsisten lagi dengan memperhatikan tingkat keefektifan dan kemenarikan media yang dibuat. Tidak hanya guru yang bercerita,
Tetapi untuk selanjutnya, guru mengajak murid ikut bercerita pengalaman-pengalaman yang mereka miliki untuk dijadikan sebagai salah satu sumber belajar. Selain memperhatikan hasil pembelajaran, selanjutnya guru akan lebih memperhatikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh murid. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, memetakan murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Kedua, melakukan kegiatan pembentukan karakter. Konsisten melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Keempat, konsisten dalam membuat media pembelajaran dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Berkat murid menceritakan pengalaman. Melakukan kegiatan proyek sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kegiatan yang telah diterapkan di tempat saya bertugas, baik di sekolah maupun di kelas, yang telah dilaksanakan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menanamkan budi pekerti, memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran di kelas, menerapkan budaya 5S di kelas, senyum, sapa, salam, sopan, santun, yel-yel semangat di pagi hari, sholat duha, serta sholat zuhur berjamaah. Kesimpulan, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik, melakukan perubahan dan perilaku sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Salam Guru Penggerak.